Mulai, teman-teman. Yuk, bismillah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan Sore. membahas topik yang penting, yaitu problematika penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara di Indonesia. Topik kita hari ini bukan hanya soal problematika penegakan hukum saja terhadap ASN di Indonesia, tetapi juga bagaimana ini berdampak pada cita-cita besar smart governance. Jadi pencegahan hukum yang kuat menjaga ASN ini tetap profesional dan taat aturan, yang merupakan syarat utama agar smart governance ini dapat berjalan secara efektif. Sebaliknya, smart governance juga dengan teknologi dan transparansi mempermudah penegakan hukum itu sendiri. Jadi keduanya saling mendukung untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan modern. ASN sebagai pemegang peran yang vital dalam pelayanan publik, namun kita juga masih menemukan berbagai tantangan dalam penegakan hukum secara tegas, adil, dan konsisten. Berdasarkan penelitian, ada yang tiga faktor besar yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada ASN. Itu penyalahgunaan wewenang, perilaku koruptif, dan juga politisasi birokrasi. Masalah ini semakin rumit karena masih ada mental priai dan rendahnya transparansi dan lemahnya komitmen memperbaiki pelanggaran. Baik, kita akan mendengarkan pandangan dari 5 narasumber dengan latar belakang instansi yang berbeda. Dimulai dari Bapak Alamsyah, silakan. Terima kasih kepada Teh Dean selaku moderator. Sebagai ASN di Rumah Sakit Hewan, saya melihat penegakan hukum terhadap ASN adalah hal yang sangat krusial untuk membangun smart governance. Integritas dan akuntabilitas itu ibarat jantungnya layanan publik. Dalam konteks kami, pelayanan medis veteriner bukan hanya soal mengobati hewan, tapi juga menjaga kesehatan masyarakat, keamanan pangan asal hewan, dan citra pemerintah. Namun di lapangan, kami menghadapi beberapa tantangan. Pertama, banyak ASN yang belum memahami detail regulasi teknis bidang kesehatan hewan. Kadang pelanggaran administratif terjadi bukan karena niat buruk, tapi karena minimnya pengetahuan hukum. Kedua, keterbatasan sistem digital. Smart governance menuntut transparansi dan data real time. Tapi di rumah sakit hewan masih banyak pencatatan manual karena keterbatasan anggaran dan literasi digital. Ini rawan kesalahan dan sulit diaudit. Kemudian yang ketiga, soal disiplin dan etika, tidak selalu pelanggaran besar seperti korupsi, tetapi hal-hal kecil seperti keterlambatan atau penggunaan media sosial yang tidak bijak juga mempengaruhi kualitas layanan. Yang keempat, mekanisme pelaporan pelanggaran yang aman belum optimal. Pegawai kadang takut melapor karena khawatir tekanan dari atasan atau rekan. Menurut saya, kuncinya ada dua. Yang pertama, membangun sistem kerja berbasis digital yang terintegrasi dan membina karakter ASN agar disiplin, profesional, serta sadar hukum. Jika keduanya jalan bersama, smart governance di rumah sakit hewan bukan hanya jargon, tapi benar-benar akan terwujud. Itu mungkin pandangan dari perspektif saya sebagai ASN di rumah sakit hewan. Terima kasih. Mic-nya. Terima kasih, Kang Alamsyah. Mungkin apakah ada pertanyaan dari pandangan Kang Alamsyah ini? Silakan. Izin bertanya, Teh Boleh, Kang Dean. Fikri. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Kang Alam, saya mau bertanya, sejauh mana teknologi digital sudah dimanfaatkan dalam mendukung penegakan hukum di tempat Kang Alam begitu. Terima kasih. Ya, silakan Kang Alam dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya, Kang Fikri. Jadi di rumah sakit hewan, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung penegakan hukum masih terbatas. Kami sudah mulai menggunakan sistem pencatatan digital untuk rekam medis, tapi masih sebagian ya. Eh, banyak Masih banyak proses manual, terutama dalam pelaporan pelanggaran disiplin ASN. Sistem pelaporan yang aman dan terintegrasi belum sepenuhnya tersedia, sehingga pengawasan dan audit menjadi kurang optimal. Keterbatasan anggaran dan rendahnya literasi digital di beberapa bagian
juga menjadi kendala utama. Namun kami menyadari pentingnya pengembangan teknologi ini sebagai fondasi menuju smart governance, sehingga kedepannya perlu lebih banyak investasi dan pelatihan digital bagi ASN di rumah sakit hewan. Itu mungkin Kang Dika. Ya, baik. Kang Fikri, maaf. Terima kasih, Kang Alam. Mungkin selanjutnya kita mendengarkan perspektif dari Teh Siti Deanti. Silakan. Baik, terima kasih Teh Dean dan teman-teman semuanya. Izin saya menyampaikan perspektif dari saya selaku penata kelola pertambangan di Dinas ESDM Jawa Barat. Kalau dari perspektif saya, problematika penegakan hukum terhadap ASN ini memang punya tantangan yang cukup kompleks ya. Saya melihat ada dua sisi. Yang pertama itu dari aspek aturan yang sudah ada, dan yang kedua dari aspek implementasi di lapangannya. Eh, Sebagai penata kelola pertambangan, saya terlibat dalam pengawasan izin pada usaha pertambangan. Dalam praktiknya kita sudah punya dasar hukum yang jelas ya, teman-teman, baik terkait disiplin ASN sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil maupun aturan khusus di sektor pertambangan saya sendiri. Tapi masalahnya bukan hanya di hitam di atas putihnya saja peraturan, melainkan di bagaimana aturan itu dijalankan secara konsisten dan berkeadilan. Saya saya melihat salah satu tantangannya itu budaya organisasi. Masih ada gap antara idealisme dalam peraturan dengan realitas di lapangannya, terutama saat menghadapi tekanan atau kepentingan tertentu. Misalnya, saat ada indikasi pelanggaran prosedur oleh oknum ASN, penindakannya kadang terhambat karena faktor senioritas, ada juga relasi personal, atau bahkan kekhawatiran dampak politik. Hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat smart governance yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan respon cepat ya terhadap pelanggaran. Tantangannya lainnya yaitu kapasitas ASN-nya itu sendiri, penegakan hukum yang adil dan efektif butuh SDM yang menguasai regulasi, kalau menurut saya. Selain menguasai regulasi, juga punya integritas tinggi dan siap mengambil keputusan berbasis dari data. Nah, disinilah smart ASN menjadi kunci, bukan hanya melek teknologi, tapi juga melek tentang aturan dan etika profesi. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Teh Siti Deanti. Mungkin di sini saya ingin bertanya ya kepada Teh Siti Deanti, bagaimana smart governance ini dapat membantu mengatasi masalah tersebut? Baik, terima kasih Tedean. Kalau menurut saya dengan sistem pengawasan berbasis digital yang bisa terintegrasi, setiap proses bisa tercatat dan dipantau secara real time, ini tuh bisa mempersempit peluang pelanggaran dan meningkatkan transparansi. Jika didukung ASN yang paham aturan itu lebih baik, apalagi ASN-nya yang paham aturan dan integritas. Keputusan juga bisa lebih objektif dan akuntabel, Teh. Baik, terima kasih kepada Teh Siti atas penjelasannya. Mungkin kita selanjutnya akan mendengarkan perspektif dari Kang Dika. Untuk Kang Dika, silahkan. Ya, terima kasih untuk Teh Dean untuk kesempatannya. Jadi izinkan saya ya untuk memaparkan perspektif dari saya sebagai penata kelola usaha ketenaga listrikan di Dinas SDM. Jadi untuk perspektif ASN Dinas SDM dengan jabatan penata kelola usaha ketenaga listrikan, problematika penegakan hukum menjadi tantangan penting dalam mewujudkan smart ASN. Di sektor ketenaga listrikan, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan, standar keselamatan, dan penyalahgunaan sumber daya dapat menghambat terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Smart ASN di bidang ini dituntut tidak hanya memahami regulasi secara mendalam, tetapi juga memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan aturan diterapkan secara konsisten. Dengan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berbasis teknologi, Smart ASN dapat menjaga keberlanjutan energi, melindungi kepentingan publik, serta mendorong terwujudnya smart governance di sektor ketenaga listrikan. Mungkin itu perspektif dari saya, barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan. Boleh Apabila saya ada, ingin bertanya, boleh silahkan Kang Alam. eh, mengapa penegakan hukum penting untuk mewujudkan smart ASN di sektor ketenaga listrikan? Terima kasih.
Ya, mungkin terima kasih Kang Alam untuk pertanyaannya. Izin saya menjawab. Jadi untuk penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi fondasi terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Jadi Smart ASN tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan, sehingga keadilan terjaga, keselamatan publik terlindungi, dan keberlanjutan energi terjamin. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah jelas untuk Kang Alam? Sudah, Kang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Teh Dean. Ya, mungkin ya terima kasih Kang Dika. Mungkin saya juga ingin menjelaskan mengenai perspektif saya yang bekerja di Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Dari pengalaman kami di Inspektorat Provinsi Jawa Barat, penegakan hukum terhadap ASN ini memang menjadi hal yang krusial dalam mewujudkan smart governance. Smart governance ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Namun dalam praktiknya ini kami menghadapi beberapa problematika utama. Salah satunya adalah keterbatasan sistem pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, sehingga proses deteksi dan penindakan pelanggaran menjadi kurang cepat dan juga kurang efektif. Mungkin itu yang apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya mau bertanya, Teh Dean, Boleh, bagaimana silakan. inspektorat menyikapi tantangan tersebut, Teh? Ya, jadi kami di sini terus berupaya meningkatkan kapasitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi, misalnya mengembangkan aplikasi pengawasan berbasis digital. Namun tantangan lain yang tidak kalah penting adalah budaya kerja ASN yang juga belum sepenuhnya siap menerima perubahan ini. Jadi ada resistensi dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip smart governance yang menyebabkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan ini belum optimal. Begitu kalian. Mungkin Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin izin bertanya Teh Dean, Silakan, untuk Kang. apa di inspektorat sendiri, apakah ada kendala lain yang Anda lihat dalam penegakan hukum terhadap ASN? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya, Kang Dika. Jadi koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan. Smart governance ini kan menuntut kolaborasi lintas sektor. Tetapi di lapangan kami masih menemui birokrasi yang berbelit dan juga kurang sinkronnya data antar instansi, sehingga memperlambat proses penegakan hukum. Selain itu, sumber daya pengawas yang terbatas juga menjadi kendala dalam menjalankan fungsi audit dan investigasi secara optimal. Begitu mungkin, Kang Dika, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup jelas Teh Dean. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke narasumber terakhir yaitu Kang Fikri. Silakan Kang Fikri. Baik, terima kasih Teh Dean atas kesempatannya. Eh, izin menyampaikan, jadi sebagai Inspektur Tenaga Listrikan di Dinas CSDM Provinsi Jawa Barat, saya menyadari bahwa penegakan hukum terhadap ASN adalah fondasi utama dalam menjaga integritas dan profesionalisme birokrasi. Penegakan hukum yang efektif sangat penting agar tugas-tugas ketenaga listrikan berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Dalam konteks smart governance, penegakan hukum menjadi kunci agar tata kelola pemerintahan menjadi transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ketenagalistrikan, saya mengamati beberapa problematika utama dalam penegakan hukum terhadap ASN. Pertama, proses penindakan sering terhambat oleh prosedur birokrasi yang kompleks dan lama, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak dapat segera ditindaklanjuti. Kedua, budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung disiplin dan integritas juga menjadi penghambat serius. Ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan menyebabkan keterlambatan deteksi pelanggaran, serta mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Semua ini berdampak langsung pada pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan tugas di bidang ketenagalistrikan. Tantangan penegakan hukum ASN meliputi keterbatasan SDM dan teknologi pengawasan, resistensi budaya terhadap transparansi, regulasi yang kompleks, dukungan pimpinan yang kurang optimal,
serta kurangnya integrasi sistem pengawasan digital. Fokus mengatasi hal ini penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan smart governance. Mungkin sekian yang sampaikan. Saya kembalikan Ya, ke Dedean. baik, terima kasih Kang Fikri atas pemaparannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Teh. Silakan Kang Alang. Untuk Kang Fikri, bagaimana tindak lanjut dalam mengatasi masalah tersebut? Terima kasih, Kang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Kang Fikri dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, yang pertama, perlu menentukan langkah-langkah prioritas, seperti pengembangan sistem pengawasan digital dan program pelatihan ASN, serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap langkah. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar implementasi solusi dapat dipantau secara konsisten dan perbaikan dilakukan secara tepat waktu. Melalui kolaborasi yang baik dan komitmen bersama, kita dapat memastikan bahwa penegakan hukum ASN berjalan efektif dan mendukung terwujudnya smart governance. Ya, apakah sudah cukup Kang Alang? Cukup, Teh. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya atas pemaparannya. Mungkin sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Mungkin kesimpulan dari semua yang sudah kita diskusikan, silakan. Baik, Akang Teteh izin saya menyampaikan closing statement dari diskusi kita hari ini. Eh, yang dapat disimpulkan yaitu membangun smart governance tidak cukup hanya dengan sistem digital ya, yang canggih. Sistem itu harus didukung budaya kerja yang taat hukum juga, mekanisme pengawasan yang jelas, dan keberanian untuk menindak tanpa pandang bulu. Kalau tidak, teknologi hanya akan jadi hiasan saja tanpa perubahan nyata. Jadi, menurut saya problematika penegakan hukum ASN itu bukan cuma soal kelemahan aturan, tapi lebih pada konsistensi, integritas, dan keberanian dalam menerapkan aturan yang sudah ada. Tanpa itu, cita-cita kita untuk mewujudkan smart governance akan sulit tercapai. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Teh Siti Deanti untuk closing statement-nya. Mungkin kita cukupkan diskusi kita eh, sampai ini saja. Terima kasih untuk semuanya. Ya, saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih, teman-teman semuanya.